Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang pressure switch ya, atau kawan-kawan sering bilangnya ini otomatis gitu. Atau bilang otomat gitu. Saya nggak tahu kata-kata dari mana. Sebetulnya otomatis itu adalah sistemnya, kawan-kawan ya. Nah, sistem untuk menjadi otomatis itu bisa dilakukan dengan memakai pressure switch atau flow switch atau APC atau apa itu? Radar, sebetulnya bukan radar ya, level switch. Banyak sekali ya cara agar menjadi otomatis. Bahkan kalau perlu kawan-kawan beli robot untuk ditaruh nyolokin listriknya pompa. Nah, ini bisa jadi otomatis juga gitu ya. Karena nyalain robot. Jadi mulai sekarang kita sebutnya ini pressure switch aja ya kawan-kawan, biar nggak salah kaprah sama otomatis yang lain. Baik, di tangan saya ini adalah merek Sun-E ya kawan-kawan. Setahu saya Sun-E ini sejauh saya membeli ya, ini yang paling murah kawan-kawan. Saya pernah beli merek EC, Sanyo, Shimizu, kemudian Wasser. Nanti kita akan bahas tuh satu persatu. Nah, ini karena murah meriah ya bisa dipakai sih, cuman kawan-kawan lihat ya. Kita buka aja nih dulu nih. Di sebelah sini ada bautnya. Speknya biasanya ada di tutupnya ya kawan-kawan ya. Seperti ini itu dari 1,1 kg sampai ke 1,8 ya, kilogram force per cm persegi. Oke, kita buka dulu tutupnya. Nah, inilah yang disebut murah meriah kawan-kawan. Ini bisa dipakai nih, bisa. Tapi ya mohon maaf ya, materialnya memang agak-agak kurang lah menurut saya kualitasnya. Dari pengerjaannya aja bisa kawan-kawan lihat ya, agak melenceng-melenceng sana sini. Terus platnya relatif tipis, makanya di sini agak melengkung gini ya, nggak lurus. Kemudian ya agak karat-karatan sedikit, meskipun ini hanya saya pakai 1-2 kali ya untuk bikin video aja. Ya bisa dipakai lah kawan-kawan. Selama ini nggak ada masalah waktu saya pakai ini. Nah, apakah awet? Saya belum tahu ya. Kawan-kawan silakan share yang udah pakai Sun-E ini apakah awet. Kemudian yang saya sorotin lagi itu kualitas kabelnya kawan-kawan. Ini relatif kecil, dimana lebih kecil dari kabelnya pompa biasanya ya. Kalau bisa sih ya, ini yang besar lah biar aman gitu ya. Kabel itu kawan-kawan makin besar makin bagus, sama dengan pipa air ya. Makin besar airnya makin lancar. Ini juga makin besar ampernya makin lancar sehingga tidak mudah panas gitu ya. Nah, ini sebagaimana prinsip pembelian barang ya kawan-kawan. Selalu ada harga ada barang. Kalau orang Jawa bilang ono rego ono rupo gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan mau murah ya dapat yang kualitas materialnya begini-beginilah gitu ya. Tapi bisa dipakai. Ya, saya nggak jelek-jelekkan Sun-E ya kawan-kawan. Bisa dipakai kok, bisa. Selama ini saya nggak ada masalah. Tapi tentu saja kawan-kawan jangan tertipu oleh ini ya. Oleh kata-kata ada harga ada barang tadi, karena di pasaran online itu banyak yang barang murah dijual dengan harga tinggi gitu ya. Jangan sampai terperosok ke yang kayak gitu-gitu. Saya lihat itu ada nih, kadang barang harganya cuma 100.000 dijual 500, ada juga yang beli ya, orang ketipu itu. Jadi kawan-kawan kalau pengen tahu harga yang fair gitu ya, itu saya tuliskan di bawah ini. Saya usahakan cari barang yang semurah mungkin, lalu saya cantumkan linknya di kolom description saya. Kawan-kawan silakan pilih. Jadi ini ya yang merek Sun-E tadi ya. Oke, tapi ya kualitas materialnya agak kurang. Nah, yang ini Shimizu ya kawan-kawan. Karena memang dia nempel di pompa Shimizu sih. Saya nggak belinya terpisah, belinya ya jadi satu sama pompa. Kalau ini bukanya nggak pakai skrup atau baut kan, tinggal diputar gini, nah, tinggal lep gitu ya. Kemudian kawan-kawan bisa lihat di sini materialnya lumayan ya, lumayan mengkilat tuh, lihat beda kan sama yang tadi gitu. Ya nggak belain satu merek ya kawan. Kita ini objektif, untuk kawan-kawan saya usahakan seobjektif mungkin membahas tentang ini review ini. Nah, di sini kawan-kawan perhatikan ya, di atasnya itu adalah tempat nyetel tekanan. Loh, sama dengan yang Sun-E ini. Di sini pun ada juga. Nah, kawan-kawan bisa lihat.
Ini sengaja saya dari pabriknya ini dicat hijau ya kawan-kawan, agar tidak mudah berputar sendiri ya. Karena cat ini seperti lem lah manfaatnya. Nah kemudian kalau kawan-kawan ingin ngubah-ngubah karena mungkin lihat video saya cara ini ya memparalel pompa itu ya terpaksa ini cat hijaunya nanti jadi udah terpatahkan gitu ya. Oke, yang saya ingin soroti dari ini karena dari pressure switch Shimizu adalah ini kawan-kawan. Ternyata ada kekurangan satu ini Shimizu. Saya nggak tahu apakah ini kesalahan umum atau kekurangan umum dari pressure switch Shimizu. Ini melenceng ininya, kontaknya ya. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang bilang ini platina gitu ya. Ini saya bilangnya kontak lah. Ini kontaknya melenceng kawan-kawan. Perhatikan tuh. Harusnya lurus kayak gini. Nah, lihat. Tapi kalau nanti dia udah bergerak-gerak kayak gini naik turun, lama-lama melenceng kayak gitu. Lihat. Jadi ini kekurangan yang saya temukan di Shimizu ini. Saya nggak tahu ini apakah kekurangan yang terjadi secara umum ataukah hanya di pompa saya. Mudah-mudahan hanya di pompa saya ya. Kawan-kawan silakan lihat di pompanya masing-masing yang Shimizu apakah ini melenceng. Kalau melenceng bahaya kawan-kawan. Saya kebetulan ini nggak saya pakai untuk sehari-hari, jadi saya nggak terlalu peduli ya. Lihat apa akibatnya. Akibatnya ini platinanya itu atau kontaknya itu jadi terbakar sebagian kawan-kawan. Itu lihat kehitaman ya yang bagian kontak terus. Karena apa? Kontaknya kecil sehingga spark ya, apa keluar bunga api ketika dia ngontak. Lama-lama gosong. Lama-lama rusak ya, udah terputus nanti. Bolong dia kayak gigi berlubang gitu ya. Nggak bisa dipakai lagi. Ini kelemahan yang atau kekurangan yang saya temukan di pressure switch Shimizu. Jadi nggak stabil kan, bisa melenceng ke sana kemari kayak gini. Harusnya dia lurus terus kayak gini, mau diapa-apain gitu. Ini kayak ada guide yang hilang gitu. Saya nggak tahu lah apa nih. Mungkin nanti pabrik Shimizu bisa nanggepin. Silakan. Saya nggak jelek-jelekkan ya, ini apa adanya yang saya temukan. Baik, kita pindah ke satu lagi. Yang ini merek Washer ya kawan-kawan. Karena berada di pompa washer gitu ya. Kita buka. Kalau ini ada skrupnya juga kan, seperti ini. Saya pikir kualitasnya hampir sama dengan Shimizu tadi, kurang lebih ya. Perhatikan. Nah ini yang tadi ada di Shimizu yang melenceng-melenceng, kalau yang punya washer ini lurus ya kawan, perhatikan tuh. Saya usahakan geser-gesernya nggak mau dia. Loh, nggak mau digeser-geser ya. Lurus terus. Jadi harusnya memang seperti ini ya kawan-kawan, lurus posisinya sehingga kalau dilihat dari samping, lihat tuh. Kontaknya itu turun dan naik. Bentar ya, saya tata kameranya biar enak dilihat. Oke. Lihat. Kontak ini dan ini harus ketemu terus dengan pas gitu ya, lurus. Lihat. Selama bekerja dia nanti akan gitu, cetek gitu ya. Oke, itu kawan-kawan. Cuman washer ini ya sebagaimana yang lain-lain ada juga kekurangannya. Waktu itu saya pernah ya di video saya yang lain saya tunjukkan ini kendor waktu itu ya kawan-kawan, kendor sehingga saya harus press. Ngepresnya pakai tang aja kawan-kawan ya, pakai tang. Tapi itu bahaya kalau kawan-kawan nggak mengetahuinya. Kenapa? Lama-lama gosong ya. Kawan-kawan nggak tahu karena ini selalu tertutup ya. Kondisinya kan tertutup gini. Tahu-tahu udah rusak aja nanti gitu. Jadi kalau kawan-kawan ada waktu dan berani gitu ya, coba dites. Maksudnya dibuka, terus kabelnya digoyang ini. Kontaknya goyang nggak? Dulu itu gampang diginiin lepas ya. Ini sekarang udah ketat, udah bagus. Ya itu sih kekurangan masing-masing kawan-kawan. Nah selanjutnya adalah pressure switch Sanyo ya kawan-kawan. Ini memang bawaan pompa Sanyo dan setahu saya ya pengalaman saya ini
Ini paling bagus karena apa? Memang saya belum pernah dapat masalah dengan pressure switch ini. Semuanya kelihatan posisinya pas gitu. Kemudian kabelnya ukurannya juga lumayan besar, ya cocok ukurannya. Kemudian bahan-bahannya kelihatan bagus. Ya memang belum pernah ada masalah. Jadi kesimpulan saya sejauh ini ya dari 4 merek tadi yang paling bagus ya Sanyo ini. Karena saya memang belum pernah menemukan masalahnya dan kelihatan kualitas barangnya pun bagus. Nah, kawan-kawan pun ini baru tipe menangannya ya kawan-kawan. Ada yang tipenya yang lebih mahal lagi ya. Nah, keduanya kawan-kawan bisa lihat di kolom description yang ada di bawah video ini. Ya, nanti tinggal klik di situ. Ada 2 pilihan yang Sanyo ya, ada yang harga menengah, ada yang harga mahal. Yang harganya lebih mahal itu memang lebih bagus kawan-kawan. Jadi perkiraan saya sih bakal lebih awet lah kira-kira. Nah, jadi itu tadi ya kawan-kawan. Ternyata dari beberapa merek pressure switch, menurut saya Sanyo lah yang paling bagus sementara ini. Nah, saya di sini tidak dibayar Sanyo, saya tidak berpromosi, saya hanya berbagi pengalaman ke kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ternyata punya pengalaman sebaliknya, yang Sanyo mungkin gampang rusak, ya kawan-kawan silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan jadi masukan buat saya dan bagi kawan-kawan yang lain. Baiklah kawan-kawan, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.